Pemirsa, itu tadi adalah lagu Cidro yang kerap dibawakan oleh sang maestro Didi Kempot, dan kita sudah bergabung dengan sang sahabat Mas Plontang Pur. Mas Pur, bisa Anda ceritakan makna dan pengalaman Mas Pur dengan lagu Cidro ini bersama Mas Didi Kempot? Sebelumnya kami mengucapkan rasa duka cita yang mendalam karena Indonesia telah kehilangan salah satu seniman dan musisi terbaiknya. Ya, kalau lagu Cidro itu kan lagu apa ya? Pengkhianatan lah, kira-kira ingkar janji, kira-kira semacam itu. Nah itu yang apa, kalau masih dibilang sih itu lagunya hampir semua orang, hampir semua mengalami itu. Itu sih kalau yang apa saya pahami dari lagu Cidro itu. Cuma yang menarik itu kan lagunya mestinya orangnya sedih, mellow gitu kan. Tapi kenapa orang bisa apa mendendangkannya dengan joget, walaupun ekspresinya nangis, kira-kira semacam itu. Mas Pur, Mas Didi Kempot ini dikenal sebagai the godfather of a broken heart. Itu apa yang menginspirasi beliau itu untuk terus menciptakan lagu-lagu yang berbau dengan patah hati, putus cinta, dan lain sebagainya? Kalau Mas Didi yang pernah cerita sih, ya karena lagu-lagu bertema cinta itu kan lagu universal ya, siapapun, nggak peduli usia, agama, atau dia dari etnis manapun, semua orang, semua manusia itu punya persoalan cintanya sendiri-sendiri. Kalau Mas Didi mengambilnya seperti itu sih, karena itu apa dianggap lagu yang universal, siapapun bisa masuk gitu. Baik. Nah, itu yang apa pendekatannya lebih ke situ. Baik, Mas Pur, kalau soal inspirasi, pernah tidak Mas Didi Kempot bercerita inspirasi lagu-lagunya selama ini itu didapat dari mana saja? Banyak sekali ya, apa dia kadang misalnya lagi nongkrong ada dengar orang ngomongin apa masalah cinta gitu, itu dia coba pulang bikin coret-coretan gitu kan, bikin syairnya gitu. Nah kemudian dia mencoba mencocokkan dengan apa gitu. Nah Mas Didi kan suka apa misalnya menggunakan apa ya istilahnya kayak pijakan itu, misalnya lokasi-lokasi, kota-kota. Misalnya ada Pantai Klayan, itu kan cerita tentang Pacitan. Ada Tanjung Emas, misalnya itu menyinggung Semarang. Kayak pelabuhan itu juga tempat orang bertemunya banyak orang, berpisahnya banyak orang. Stasiun balapan juga seperti itu. Kira-kira semacam itu sih yang sepanjang yang pernah saya dengar dari cerita Mas Didi ketika dia ditanya orang misalnya, kenapa sih memilih lagu-lagu itu. Gitu. Baik. Mas Pur sendiri pasti punya lagu favorit ya, Mas Pur. Ada tidak satu lagu favorit yang melekat gitu di hati Mas Pur? Saya yang paling melekat itu justru lagu lama yang ngehits belakangan ini ya. Itu lagu Ora Bisa Mulih. Itu yang mengilhami konser kami kemarin. Jadi lagu Ora Bisa Mulih itu kan temanya kan tema mudik ya. Tema mudik. Orang nggak bisa pulang dengan berbagai alasan gitu. Nah kemarin itu saya iseng aja, sebenarnya ini menarik karena ketika musim pandemi ini orang masih pengen mudik gitu. Saya punya ide, Mas yuk bikin konser yuk. Kita menyuarakan ngajak orang untuk tidak tidak mudik, menunda mudik dulu deh, kira-kira semacam itu. Akhirnya ketemu gitu. Mas Pur dan pemirsa, Mas Didi Kempot ini terkenal dengan keakrabannya dengan para penggemar yang disebut Sobat Ambyar. Dalam berbagai konser tak jarang ini Mas Didi Kempot mengajak penggemarnya untuk bernyanyi bersama. Dan berikut kita lihat bagaimana kedekatan Mas Didi Kempot dengan penggemarnya.
Mas Pur, dalam kesempatan berbagai konser ini banyak sekali Chemistry yang terbangun begitu ya? penonton yang sampai menangis Iya. pada saat konser Mas Didi Kempot. Itu Iya. memang dari dulu atau apalagi ini anak-anak muda yang sebenarnya tidak cukup akrab dengan musik campur sari, tapi bisa begitu mendalami. Seberapa sihir yang dikeluarkan oleh suara Mas Didi Kempot ini setiap konsernya? Saya nggak tahu ya kalau apa namanya persisnya ya. Kalau Mas Didi kan punya dua kelompok penggemar nih. Kalau yang lama-lama itu kan menyebut diri namanya Kempoters. Itu pendukung Mas Didi. Nah, Sobat Ambyar itu kan era media sosial inilah. Itu kan kira-kira kemunculannya setahun yang lalu. Era milenial begitu ya, Mas Pur ya? Iya, saya melihatnya seperti itu. Nah, Mas Didi sendiri juga kaget karena satu peristiwa yang bikin dia kaget itu waktu Lebaran, habis Lebaran tahun yang lalu itu ada konser di Taman Balai Kambang di Solo. Penontonnya relatif sedikit, cuman kemudian ada beberapa anak muda, kebetulan teman-teman kami juga, itu yang mereka hafal semua lagunya, ada di depan dan dia tampil cakep lah kira-kira semacam itu. Dia ekspresif, menyanyikan semua lagunya hafal, itu sampai kemudian Mas Didi turun, nyamperin teman-teman. Itu yang teman-teman seneng banget gitu. Baik. Nah itu yang kemudian seminggu kemudian terus dibikin Munas Loro Ati itu di tempat ini juga, di tempat sekarang jadi wawancara ini, itu dibikin Munas Loro Ati. Oke. Itu. Mas Pur, apa betul sebutan Sobat Ambyar itu ada kaitannya dengan lagu Ambyar? Enggak. Enggak, Sobat Ambyar itu cuman itu kan kalau mungkin di dunia komika ya. Di dunia komika itu kan ada pecah gitu-gitulah. Kira-kira semacam itu. Nah, bahasa Jawa itu ambyar. Teman-teman menyebutnya ambyar. Ambyar itu pecah. Kira-kira semacam itu. Jadi konotasinya walaupun itu secara denotatif negatif, tapi ada pemaknaan ulang di kalangan anak muda itu. Ambyar itu sebagai ekspresi yang pecah, yang asik, yang happy kayak gitulah. Baik, Mas Pur, Anda ingat tidak sejak kapan para penonton ini ikut mendalami isi dari lagunya sampai banyak yang menangis? Saya relatif, kalau masa lalunya saya nggak terlalu ini ya. Saya yang tahu persis itu adalah ketika Munas Loro Ati, itu di tempat kami juga, itu seminggu setelah peristiwa Lebaran itu. Nah, itu kan, jadi teman-teman itu idenya cuma mainan di sosmed aja deh. Yuk kita kumpul yuk, ini kaum Loro Ati gitu, bikin Munas Loro Ati. Ternyata yang merespon banyak sekali. Nah, ketika itu saya mencoba bikin kejutan, tanpa sepengetahuan teman-teman, saya bilang Mas Didi untuk datengin acara ini. Nah, ternyata Mas Didi datang. Nah, sebelum Mas Didi datang itu, hampir semua itu orang bertutur tentang kehidupan pribadinya terkait dengan lagu yang dia sukai. Itu dan itu anak muda. Mereka anonimus. Ketika datang ke sini itu tidak saling kenal. Baik. Ada perempuan, ada laki-laki, muda-muda gitu. Baik. Mereka hafal semua lagunya. Itu yang unik menurut saya. Mas Pur, kalau yang kita tahu, almarhum Didi Kempot ini adalah terkenal dari dulu sejak lagunya Stasiun Balapan. Itu sangat terkenal di era dulu. Tapi di era yang sekarang, milenial sangat dekat begitu dengan sosok Didi Kempot. Bagaimana cara Mas Didi Kempot menjalin hubungannya dengan milenial yang baru seperti sekarang? Kalau saya sih kalau melihat, mengamati ya, kalau misalnya saya berdiri sebagai pengamat, ini saya yakin Mas Didi tidak menduga juga. Tidak menduga juga. Cuman bagi saya yang menarik adalah Mas Didi itu orangnya fleksibel. Artinya dia dengan siapapun, orangnya luas bergaul dengan siapapun, sehingga ketika dia berhadapan dengan anak-anak muda yang usianya seperti anak-anaknya Mas Didi, gitu misalnya, seusia anaknya Mas Didi, dia masih bisa menjalin keakraban. Itu yang menurut saya unik gitu. Baik, Mas Pur, pada saat Mas Didi Kempot ini terkenal di milenial dan anak muda, seperti apa respon beliau? Oh, Mas Didi senang banget. Dia selalu mengapresiasi. Dia kaget, dia tidak menyangka kalau anak-anak muda sekarang itu menyukai lagu-lagunya. Padahal dulunya yang menyukai lagu-lagunya itu adalah generasi orang tua atau malah kakek neneknya anak-anak sekarang ini.
Itu yang Mas Didi itu sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali gitu. Baik. Ya tentunya karena memang lagu-lagu dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri begitu ya Mas Pur ya. Baik Saya Mas Pur kira dan seperti juga itu. pemirsa, sebelum wafat salah satu lagu yang menyita perhatian publik juga adalah Pamer Bojo. Berikut cuplikannya. Mas Pur, meskipun saya sendiri tidak mengerti dari lagu-lagu Mas Didi Kempot, namun suaranya dan penghayatannya ini memang sangat bisa membawa emosi orang. Memang di setiap konsernya banyak yang seperti itu Mas Pur, yang sampai nangis, kemudian berteriak, joget, bahkan nangis tapi sambil joget gitu. Ikut menghayati begitu ya. Mas Pur? Mas Pur? Baik, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana profil dari Didi Kempot ini. Didi Prasetyo atau dikenal Didi Kempot berpulang di saat karirnya berada di puncak. Ya, penyanyi campur sari itu mengawali karirnya sebagai pengamen jalanan. Dionysius Prasetyo atau lebih dikenal dengan Didi Kempot memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta pada tahun 1984. Kempot merupakan nama panggung yang merupakan kepanjangan dari kelompok pengamen trotoar. Bermodal ukulele dan kendang, Didi Kempot bersama grupnya mengamen di jalan. Selama 2 tahun menjadi musisi jalanan,
Pria kelahiran Surakarta 31 Desember 1966 ini mencoba peruntungannya dengan mengadu nasib di Jakarta pada tahun 1987. Sebagian besar lagu yang ditulis Didi Kempot bertemakan patah hati. Tema patah hati dipilih karena banyak orang yang pernah mengalami. Selain mengamen di jalan, Didi Kempot mencoba rekaman. Hasil rekaman dititipkan ke beberapa studio musik di Jakarta. Tahun 1989, Didi Kempot meluncurkan album pertama. Didi Kempot mulai tampil di Suriname tahun 1993 dan di Eropa pada tahun 1996. Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Tak jarang dia mengajak penggemarnya bernyanyi di atas panggung. Banyak lagu bertema patah hati yang ditulisnya membuat Didi Kempot diberi julukan The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati. Adik kandung pelawak Mamik Prakoso mulai digandrungi generasi milenial. Para penggemar kaum milenial ini menyebut komunitasnya sebagai Sobat Ambyar. Sebutan itu berkembang menjadi Sad Boy dan Sad Girls. Kini mereka semakin ambyar setelah berpulangnya Lord Didi pagi tadi. Selamat jalan Didi Kempot, Godfather of Broken Heart. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, tadi pemirsa sambungan kami dengan Mas Pur sempat terputus. Kami mencoba kembali menghubungi Mas Pur untuk berbincang-bincang mengenai almarhum Mas Didi Kempot yang baru saja berpulang pagi tadi. Mas Pur, sudah terhubung kembali? Baik. Ya. Mas Pur, tadi kita sempat terputus. Saya sendiri tidak terlalu mengerti dengan lagu bahasa Jawa yang dinyanyikan oleh Mas Didi Kempot. Namun emosi dan sihir dari suaranya itu sangat bisa mampu membawa masyarakat atau penontonnya terhanyut. Iya. Memang sejak dulu Mas Didi itu mampu menyihir penonton seperti itu? Iya, saya termasuk mungkin penggemar lagu Mas Didi dulu ya. Saya juga generasi yang sebelumnya itu yang menyebut diri Kempoters itu yang kalangan tua. Mungkin sebenarnya saya ada di kelompok itu. Saya sudah akrab dengan lagu-lagu Mas Didi Kempot dan kebetulan saat ini saya masih bersama beliau dan saya jadi agak tahu bagaimana penerimaan anak muda terhadap lagu-lagu Mas Didi. Itu yang saya rasakan. Baik. Yang fenomenal dan kontroversial dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia yang disebut Sobat Ambyar yaitu lagu dari Pamer Bojo yang bisa interaktif dengan penontonnya begitu Mas Pur, Cendol Dawetnya. Itu ide dari mana sebenarnya? Apakah yang membuatnya Mas Didi sendiri atau dari penggemarnya? Atau spontan pada saat manggung gitu? Gini, kalau fenomena Cendol Dawet itu gini, lagunya Mas Didi itu kan banyak di cover banyak orang. Yeah. Banyak penyanyi gitu, penyanyi yang terkenal sampai yang katakanlah baru naik daun gitu. Nah, Cendol Dawet itu ada seorang penyanyi dari Boyolali, nggak jauh dari Solo gitu. Itu yang kalau dalam istilah Jawa itu namanya senggaan. Jadi di sela-sela lagu itu ada senggaan, itu yang Cendol Dawet itu. Itu kayak semacam isian gitulah. Nah, itu munculnya dari situ. Awalnya Mas Didi nggak terlalu nyaman dengan itu. Tapi ketika ternyata di mana-mana orang menyukai Cendol Dawet itu akhirnya Mas Didi menurut saya sih menyerah, akhirnya menerima itu sebagai kenyataan ya. Itu bagian dari respon positif dari penggemarnya. Baik, Mas Pur, sejak kapan sih Mas Didi ini mulai dikenal di kalangan anak-anak muda dan milenials yang akhirnya menjadi Sobat Ambyar yang mengikuti hampir setiap konsernya Mas Didi Kempot? Kalau ini penilaian subjektif saya ya. Kalau kemunculan Sobat Ambyar ya jelas itu baru setahun yang lalu. Tapi fenomena orang mengenali lagu Mas Didi, anak-anak muda maksud saya, itu sudah agak lama, mungkin 4 tahun sebelumnya. Karena lagu Mas Didi itu di-cover oleh beberapa biduanita terkenal kita lah. Biduanita terkenal kita ada 2 nama sosok terkenal dan juga beberapa penyanyi lagi yang mengcover rame di YouTube, di media sosial dan semacamnya. Nah, ketika setahun yang lalu itu muncul fenomena Sobat Ambyar, orang baru tahu, oh
ini ternyata lagunya Mas Didi tau. Ini ternyata lagunya Mas Didi. Karena selama ini nggak tahu. Oke. Pikirannya itu lagu ciptaannya anonim atau apa, kira-kira semacam Baik. itu. Mas Pur, beberapa tahun belakangan ini Mas Didi sering diundang ke acara musik yang hits di kalangan anak muda, yang hype di kalangan anak muda. Iya. Respon beliau seperti apa ketika pertama kali diajak untuk konser atau manggung di acara yang sangat hype di kalangan anak muda? Oh, sangat bangga sekali. Saya kebetulan termasuk bersama teman-teman komunitas kami di SBI ini, itu yang kami mengklaim pertama kali itu eksperimen Mas Didi konser di sebuah hotel bintang 5 di ballroom gitu. Awalnya Mas Didi ragu, tapi saya yakin anak muda saya yakin juga akan nonton, orang tua itu jadi punya ruang karena Kempoters atau orang-orang tua itu nggak mungkin lagi nonton di lapangan karena alasan kesehatan macam-macam lah itu. Nah, ketika kemudian kayak dipanggil di Synchronize, tampil di panggung utama, itu Mas Didi bahagianya minta ampun. Dia seneng karena anak-anak muda yang dia hadapi gitu. Baik, sempat ada cerita unik atau tak terlupakan tidak sih Mas Pur dari Mas Didi terkait hubungannya dengan penggemarnya, khususnya Sobat Ambyar? Ya, yang pernah saya lihat itu, yang saya saksikan sendiri, jadi ada penonton di depan gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah lagunya Kalung Emas. Itu dia megang botol gitu, isinya minuman keras gitu. Dia minum, lenggak gitu. Dia nyanyi dengan ekspresif dan nangis gitu. Mas Didi apa istilahnya, bercanda aja. Kalau orang Jawa bilang gojeki gitu. Ngopo mabuk gitu. Itu aja nangis. Saya tetap joget kayak gitulah. Itu yang menurut saya itu luar biasa gitu, pesona semacam itu bagi si penontonnya juga seneng banget kan disapa seperti itu. Baik, Mas Pur, ini kan kepergian atau wafatnya di Kempot termasuk mendadak begitu. Apakah ada rencana-rencana yang belum sempat terrealisasi oleh Mas Didi Kempot? Ada, salah satunya kan rencana kan mau ada konser besar di GBK ya. Rencana Juli karena kemudian ada corona ini kemarin sempat diumumkan akan diundur di November. Tapi kalau secara umum banyak Mas Didi sendiri cerita ada kira-kira 20 sampai 22 job manggung yang di reschedule sejak corona merebak mulai akhir Februari sampai sekarang itu. Baik, Mas Pur, selama karir Mas Didi sebagai musisi campur sari, apa sih yang masih belum terrealisasi, yang masih belum beliau wujudkan atau rencana ke depannya saya ingin buat kolaborasi dengan siapa atau mengemix campur sari dengan musik tertentu, kolaborasi dengan musisi Indonesia maupun luar negeri yang sangat beliau nantikan? Kalau itu sih enggak sih. Yang jelas selama work from home ini, selama rame corona ini, Mas Didi itu menelurkan berapa Ojo Mudik, sebelumnya ada Pembuat Teko Loro Lunga, terus ada Konco Kentel, dan satu lagi yang rencananya itu duet dengan Yuni Syara. Mas Didi sempat cerita pengennya nanti bikin video klipnya itu pengen di Mangkunegaran. Tapi kalau secara umum Mas Didi itu yang cita-citanya belum kesampaian. Mas Didi pengen punya satu karya monumental yang sering dia sebut adalah saya pengen punya lagu seperti kebiar-kebiarnya almarhum Goblok. Itu yang sering diceritakan Mas Didi. Baik. Terima kasih Mas Pur, sahabat Didi Kempot sudah berbincang bersama kami di Ayu Sore. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya maestro campur sari Indonesia.